Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala kenikmatan, pemilik hidayah, sehingga kita semuanya yang bisa hadir di majelis Allah ini tentunya adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Ya Allah berikan condongan hati untuk beribadah. Ya, di antaranya adalah dengan kita dicondongkan hatinya oleh Allah untuk mau menuntut ilmu, untuk mau belajar ya, tentang Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah pedoman hidup kita semuanya. Tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada Al-Quran, sudah seharusnya kita bisa menghadirkan ya, rasa atau keinginan untuk menuntut ilmu, karena termasuk di antara sebaik-baik kita sebagai umatnya baginda Rasul adalah khairukum man ta'allama al-Quran, adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran, orang yang mau belajar tentang Al-Quran, sehingga Nabi menyebutkan sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari, orang yang mau belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Tentu sebelum kita ajarkan kepada orang lain, ya kita sudah belajar terlebih dahulu untuk kita sendiri. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang ya, pilihan yang disebutkan baginda Rasulullah SAW, dan termasuk orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat kelak. Kita lanjut sekarang ayat ke berapa? Ayat ke 70 ya, betul ya? Nah, terjemahnya ayat 20 ya, ayat 70. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la shiyata fiha. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون.
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan. Qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata? Allah berkata, mereka Allah. Iya, ya. Bani Israel kemarin ya. Nah, kemarin. Wa idh qala Musa liqaumihi. Berarti yang berkata adalah kaumnya Nabi Musa. Ya, mereka berkata, ud'u, mohonkanlah lana, bagi kami, rabbaka, Tuhanmu, atau kepada Tuhanmu, yubayyin, dia menjelaskan, ya, agar Tuhanmu itu mau menjelaskan lana, bagi kami atau kepada kami, mahia, apakah ia apa? Sapi, ya. Apakah sapi betina itu, ya? Nah, ini lagi masih bahas sapi, ya. Sapi betina lagi masih bahas apa? Baqarah. Jadi, ya, detailnya gitu ya, agar detailnya itu seperti apa. Kenapa? Karena innal baqara, sesungguhnya al-baqarah, sapi betina itu, tasyabah, masih samar. Tasyabah apa? Masih, ya, tasyabah ini samar, masih remang-remang, ya. Kemarin yang ditanyakan apanya? Umurnya kemarin yang apa? Ya, tidak tua, tidak muda. Ya, lalu yang ditanyakan apanya lagi? Warnanya. Nah, sekarang udah tahu warnanya, ya, udah tahu umurnya, masih kurang jelas kata mereka, gitu ya. Innal baqara tasyabaha, apa tasyabaha artinya? Masih samar, alaina, atas kami. Ini yang masih merah hanya satu ya di ayat ini, ya, yang lain sudah hitam. Wa inna, dan sesungguhnya kami, insyaallahu, jika syaa, apa artinya syaa? Menghendaki. Insyaallah, jika Allah menghendaki. La muhtadun, sungguh muhtadun apa? Orang-orang yang mendapat petunjuk, ya. Dengan penjelasan ini maksudnya. Ulangi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi, ya, apakah ia, ya, apakah ia maksudnya sapi betina itu, ya. Ini minta lebih detail, lebih rinci lagi dari sekedar warna dan usianya. Karena kenapa? Innal baqara, sesungguhnya sapi betina itu, tasyabaha,
masih samar alaina atas kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Sungguh orang-orang yang mendapat petunjuk, ya. Nah, jadi warna dan usianya masih samar katanya, ya. Itu ada yang nungguin siapa? Bagus di luar. Ada yang nunggu. Coba langsung kita terjemahkan ya, ulangi sama-sama ya. Mereka berkata, mohonkanlah bagi kami kepada Tuhanmu, Dia menjelaskan bagi kami apakah iya sesungguhnya sapi betina itu masih samar atas kami, dan sesungguhnya kami jika Allah menghendaki sungguh orang-orang yang mendapat petunjuk, ya. Jadi warna dan usia itu masih kurang jelas buat mereka, gitu ya. Coba kita terjemahkan ibu-ibu yuk sama-sama yuk, Bu. Qalu. Ya, mendapat petunjuk, ya. Mari Pak lanjutkan Pak. Orang-orang yang mendapat petunjuk, ya. Kita lanjutkan dulu ya. Lalu Nabi Musa menjawab, qala, dia berkata, innahu, sesungguhnya ia siapa? Allah. Sesungguhnya Allahu itu kembali kepada Rabb, ya. Sesungguhnya Allah, ya, Allah Rabb. Yaqulu, dia berkata, ya. Jadi kan Nabi Musa ini tetap, ya, jadi selalu berkomunikasi, ya, memohon petunjuk kepada Allah. Lalu mendapatkan wahyu. Yaqulu, Allah berfirman, Allah berkata, innaha baqaratun, sesungguhnya ia itu baqarah, sapi betina itu. Nah, baru dijelaskan, ya. La dzalulun, tidak digunakan. Ya, apa ladzalulun, tidak digunakan. Kemarin sampai 68, Mbak. Sekarang 69. Oh, gitu ya? Ya. Oh iya. Agak-agak telat nih ya, nggak apa-apa ya. Oh, belum ya yang. Oh iya, insyaallah. Kenapa nggak diingatkan dari tadi? Ibu lupa ya. Kita ulangi lagi ya. 69. Ya. Saya kira udah. Udah ulangi ya, 69. Nah, nanti kita lewat yang 70-nya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma, apakah laun itu warna, launuha warnanya. Apa laun artinya, Bu? Warna, ya. Laun itu bahasa Arabnya warna. Kalau warna-warni alwan, ya, jamaknya alwan. Jadi kalau yang namanya alwan itu warna-warna. Laun, apa artinya laun? Warna. Launuha, warnanya. Hanya itu kembali kepada sapi, ya. Kalau isimnya muzakkar, misalkan apa? Misalkan kitab. Kitab itu tidak ada tara marbutohnya kan, ya. Maka kita sebutkan ma launuhu. Apa warna kitab itu? Ya. Ma launuhu. Kalau ini apa namanya? Qolan suah ini peci. Ma launuhu apa launuha? Qolan suah peci. Qolan suwatun dengan tak marbutoh.
Berarti launuha, ya, warnanya. Apa warnanya? Itu ya. Berarti hanya kembali di ayat ini kembali kepada Baqarah. Ya, kemarin yang ditanyakan usianya, ya. Coba ini langsung kita terjemahkan saja yuk. Qalu, mereka berkata, mohonkanlah bagi kami kepada Tuhanmu, Dia menjelaskan bagi kami apakah warnanya. Ya, jadi warna sapinya apa? Qala, siapa? Nabi Musa. Innahu, dia siapa? Oh, Allah. Salahan baik. Innahu, hu itu kan untuk muzakkar. Hu, ya. Innahu sesungguhnya dia Rob. Dia Rob ini nih Tuhan. Ya, yaqulu, dia berkata, dia berfirman. Ya kasih tahu kepada Nabi Musa, ya. Nabi Musa mohon kepada Allah kan gitu. Kaumnya minta kepada Musa untuk Tuhannya itu mau menjelaskan apa warnanya. Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah, memohon petunjuk. Nah, ya. Lalu innahu yaqulu, sesungguhnya dia Allah Rob, ya, dia berfirman, dia berkata, innaha baqaratun, sesungguhnya ia. Nah, kalau ini jelas disebutkan di depan, ianya adalah Baqarah. Sapi betina itu sofro. Sofro itu artinya kuning. Ya, kalau kuning itu kalau kita belajar warna-warni, Bu, ya. Ini kemarin sudah ya. Kalau di antara ciri muannas itu apa selain tamar butoh? Apa kemarin itu? Oh, itu tuh. Ya, kemarin sudah saya tulis tuh. Masih ada. Ya. Ini nih. Ya. Asfar. Kalau bahasa Arabnya hitam apa, Bu? Aswad. Hajar sama batu. Biar aswad. Ya. Kalau bahasa Arabnya hitam itu aswad. Ya, hamzah, sin, wawu, alif dan dal. Aswad, gitu kan? Aswad. Ya. Apa mesti saya tulis? Ya. Oke, kalau kita belajar warna ya. Kalau sifat itu mengikuti orangnya, ya. Misalkan orangnya itu perempuan, maka kita orangnya itu laki-laki atau gendernya laki-laki, kita katakan aswad. Seperti contohnya Hajar, aswad kan gini, ya. Aswadun, ya. Kalau apa namanya? Putih, apa bahasa Arab putih? Abiyad. Ya, abiyad. Kalau kuning apa? Asfar. Apa kuning? Asfar. Nah, ini sifat ya. Jadi kalau misalkan subjeknya laki-laki, maka sifatnya ikut. Paham tidak? Ya. Hajar itu kan mudzakkar, laki-laki. Hajar aswad. Tapi kalau misalkan subjeknya itu muannats, perempuan, maka jangan kita katakan aswad. Ya, contohnya gini, kalau yang umumnya laki-laki muslim. Ya. Laki-laki muslim. Ya. Karena Aliun muslimah, gitu ya. Ali itu adalah seorang muslim. Tapi kalau misalkan subjeknya itu muannats atau perempuan, apakah kita katakan muslim juga? Maka kalau kepada perempuan kita katakan muslimah, kan gitu. Ada tambahan, apa namanya, Bu? Tambahan butoh, ya. Nah,
kalau misalkan warna, terutama warna ya, itu sama. Cuma ya, bukan kalau laki-laki aswad, kalau perempuan aswadah, nggak ada. Berarti di antara ciri gender itu perempuan atau muannas, di antaranya adalah tambahan alif dan hamzah. Ya. Kalau laki-laki aswad, kalau perempuan sauda. Ya. Sauda. Bahasa orang namanya. Nggak tahu itu kalau namanya sauda. Hitam. Ibu black. Black skin. Ya kalau laki-laki aswad, karena rojulun aswad. Ya. Ada seorang laki-laki yang hitam. Ya. Laki-laki hitam. Nah, kalau kita sifati perempuan, maka bukan aswad lagi tapi sauda. Gitu ya. Makanya ada kalau biji jintan hitam apa? Habbatu sauda, kan? Habbatu sauda. Apa artinya habbatu sauda? Biji hitam. Ya. Bijinya hitam, biji jintan hitam. Jadi obat tuh. Ya. Nah, begitupun sama ini asfar. Asfar itu kuning, tapi untuk muda. Ya. Taubuhu asfar. Bajunya kuning. Ya. Nah, bajunya kuning. Tapi karena di sini Baqarah itu mengatakan muannas. Baqarah. Apa jadi muannasnya? Ada tar marbutonya. Ya. Tar marbutonya. Maka karena di sini subjeknya muannas, sifatnya pun ikut jadi muannas. Kalau laki-laki asfar, ya. Kalau misalkan perempuannya jadi sofro, ada tambahan alif dan hamzah nih ya, alif hamzah. Abyad putih, berarti kalau perempuannya baido, ya, baido, ya abyad jadi baido, ya. Makanya istri Nabi pun sama, ya. Apa namanya? Istri Nabi itu kan Siti Aisyah itu disifati oleh Nabi yang kemerah-merahan. Jadi Humairah. Ya. Mana tulisan Humairah? Itu dari Ahmar. Ya. Humairah, ada alif dan hamzah juga. Ya, sama itu dari Ahmad. Kalau Humairah berarti yang kemerah-merahan, ya. Karena sifatnya Siti Aisyah itu kan perempuan, maka jadi Humairah. Ya. Ini sama baido, ya. Asfar jadi sofro, ya. Kalau kita belajar warna-warna seperti itu, ya. Jadi kalau subjeknya muannas, maka sifatnya pun ikut, ya. Nah, dalam hal ini sifat muannasnya bukan tinggal tambahan tak marbutoh, ya, yaitu alif dan hamzah, ya. Warnanya innaha, ya, kita ulangi, innaha baqaratun, sesungguhnya ia sapi betina itu sofro, itu kuning, faqi'un, tua. Sofro faqi', kuning tua, ya. Launuha, warnanya, ya, warna sapinya kuning tua, ya. Tasurrun nazirin, sarra yasur itu ser. Apa kalau bahasa Sundanya ser, ya? Ser itu apa? Ser, menyenangkan, ya. Kalau senang ser gitu, ya. Sarra yasuru surron, ser, ya. Bapaknya ketemu ibunya ser, ser, ya. Ser itu senang, menyenangkan an-nazirin, orang-orang yang melihat, orang-orang yang memandang. Jadi orang lihat sapinya itu tertarik, ya. Ulangi, ya. Kita ulangi dari awal. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana
Ma launuha. Apakah warnanya? Ya, laun apa artinya laun? Warna. Ya, kita sekarang belajar udah tahu nih bahasa Arabnya warna, warna bahasa Arabnya laun. Launun ya warna. Ya, alwan warna-warni. Nah, ya. Qala siapa? Musa. Innahu iya siapa? Rabb Tuhan Allah. Yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi' kuning tua launuha warnanya tasurru menyenangkan an-nazirin orang-orang yang melihatnya ya. Coba kita langsung terjemahkan yuk sama-sama. Mereka berkata, mohonkanlah bagi kami kepada Tuhanmu. Dia menjelaskan bagi kami apakah warnanya. Dia berkata, sesungguhnya ia Allah, dia berkata, sesungguhnya ia sapi betina itu kuning tua warnanya, menyenangkan orang-orang yang melihat. Ya, jadi warna sapinya kuning tua. Ya, nah, kalau sebelumnya yang ditanya usianya, yang sekarang ya yang ditanya warnanya. Coba ibu-ibu yuk sama-sama Bu. Qalu du'u lana. Dia menjelaskan dia berkata sesungguhnya dia Allah, dia berfirman sesungguhnya dia sapi betina itu kuning tua warnanya menyenangkan bagi orang-orang yang melihat. Ya, mari Pak lanjutkan Pak sama mereka orang-orang yang melihat. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kan sudah terjemahkan ya. Coba kita lanjutkan. Kita langsung terjemahkan saja. Mereka berkata, mohonkanlah bagi kami kepada Tuhanmu. Dia menjelaskan apakah ia. Ya, sesungguhnya sapi betina itu masih samar atas kami. Dan sesungguhnya kami jika Allah menghendaki sungguh orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalulun tidak digunakan tusirul arda ya membajak bumi. Nah, ini sapinya sapi spesial, nggak pernah dipakai kerja keras. Kalau manusia cocok, ya. Tidak digunakan untuk asaro yusir artinya membajak ya. Tusirul arda membajak bumi. Wala dan tidak sakoyasti. Sakoyasti itu apa? Menyiram, memberi minum. Ya, sikoyah. Makanya kalau di sini ada air minuman namanya sikoyah. Ada ya? Pernah lihat saya itu, ini bahasa Arab nih sikoyah. Dari kata sakoyasti sikoyatan. Ya, sakoyasti sikoyah. Artinya apa? Kalau di kamus apa? Menyiram atau memberi minum? Menyiram ya. Tidak pula menyiram al-harsa itu ladang, kebun, tanaman. Ya, tidak
untuk menyiram tanaman. Al-harsa itu kebun, ya, ladang ya sama ya. Ladang tanaman di sini maksudnya lebih kepada tanaman di sini maksudnya lebih kepada ladang maksudnya ya. Tidak untuk menyiram tanaman. Ya. Sapi manja ini, ya. Musallamatun yang diselamatkan. Maksud diselamatkan ini apa? Yang apa namanya? La uyubalaha, yang tidak ada cacatnya. Sapinya tidak penyakitan. Tidak cacat. Yang diselamatkan maksudnya tidak cacat. Tidak ada aib, tidak ada kecacatan pada si sapinya. Tidak penyakitan sapinya. Enggak misalkan sapinya itu kakinya pengkor gitu. Atau telinganya sopak, enggak ya, itu mulus ya, jadi betul-betul mulus sapinya ya, sapinya gemuk, wah ya, sehat ya. Musallamatun yang diselamatkan. Nah, yang diselamatkan maksudnya apa? Yang tidak ada cacat ya, dia kan diselamatkan, dijaga maksudnya ya. La syiata fiha, yang tidak ada belang. Ya, syiah itu belang. Apa syiata? Tidak ada belang fiha, padanya atau di dalamnya. Ya, di dalam di sini maksudnya pada si sapi. Oh ya, sapi manja ini ya. Ulangi ya. Qala, dia berkata, Musa berkata, innahu, sesungguhnya ia Allah yaqulu, innaha baqaratun, sesungguhnya ia sapi betina itu la dalulun, tidak digunakan, tusirul ardo, membajak bumi. Ya, ini kan lebih rinci, pengennya yang lebih rinci mereka itu kan, masih samar kata mereka. Langsung dikasih 3 kriteria. 1, tidak pernah digunakan membajak bumi. Wala tasqil harsa, dan tidak untuk menyirami tanaman. 2 ya, nggak pernah pakai kerja untuk bajak atau cuma buat nyiram doang aja nggak pernah gitu ya. Musallamatun, yang diselamatkan maksudnya yang tidak ada cacat ya, yang dijaga, yang tidak ada cacat ya. Kalau perkata nggak apa-apa lah ya. Musallamah ya kita artikan dengan yang diselamatkan. Tapi maksud yang diselamatkan di sini ada apa Bu tadi? Yang tidak cacat ya. Musallamah itu artinya yang tidak cacat, yang dijaga, yang diselamatkan. 3. Yang keempat, la syiata fiha, tidak ada belang, fiha, di dalamnya atau padanya, pada si sapi ya. 4 ya berarti ya, 4 kriteria. Tambah yang sebelumnya berapa? Warna, terus apa lagi? Umurnya, berarti 6 ya. 6 kriteria yang diberikan ternyata ya. Gara-gara banyak nanya ya. Coba kita langsung terjemahkan. Qala ya. Dia berkata, sesungguhnya ia Allah, dia berkata, sesungguhnya ia sapi betina itu tidak digunakan membajak bumi dan tidak menyirami tanaman. Yang diselamatkan tidak ada cacat di dalamnya atau padanya gitu ya. Tidak ada cacat padanya atau pada si sapinya. Kita coba Bu yuk, sama-sama yuk. Ya, ayo sama-sama yuk. Dia berkata, sesungguhnya ia berkata, sesungguhnya ia sapi betina itu tidak yang diselamatkan, tidak ada belang padanya ya. Di dalam di sini maksudnya padanya gitu ya. Ya, bolehlah kita tidak terlalu baku dalam memahami tadi perkata ya, sehingga maknanya lebih luas lagi ya.
Di dalam di sini maksudnya pada, nah, gitu ya. Dan tadi catatan ya, sambil diberikan catatan, kalau di kamus kan itu bakunya perkata musallama itu dari kata sallama yusallimu, ya, selamat, salima itu kan selamat, ya. Sallama yusallimu itu kan berserah diri, ya. Tadi diberi catatan musallama artinya la uyubalaha, artinya tidak ada aib atau tidak ada cacat, gitu ya. Ya, kita lanjutkan Pak, sekarang sama-sama yuk. Qala, dia berkata, sesungguhnya ia Allah, dia berkata, sesungguhnya ia sapi betina itu tidak digunakan bajak bumi dan tidak menyirami tanaman, diselamatkan, tidak ada belang ya di dalamnya atau padanya, ya. Ibu ada yang mau coba? Silahkan. Nah, ini satu ayat ini silahkan nih kita coba nih. Ya, ada? Silahkan tolak. Ya, yang di dalamnya atau padanya, gitu ya. Nah, ada lagi Bu? Ayo, satu lagi nih. Belum bapak-bapaknya. Nah, ini terakhir, ayat terakhir lah sampai sini lah ya. Ya, kita sedikit-sedikit aja terjemahnya. Ada lagi Bu? Qala? Ayo. Ya, tidak belang. Syat itu belang. Ya, tidak cacat itu yang musalamah, ya. Nah, sapinya nggak belang, nggak ada totolnya gitu ya. Sapi kan ada totol-totolnya ya, ada hitam putih, ya, ada macam-macam ya. Silakan Pak, ada yang coba. Qala. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sesungguhnya sapi itu tidak digunakan membajak bumi dan tidak menyirami tanaman dan diselamatkan tidak belang di dalamnya. Ya, tidak belang ya, sapinya nggak belang ya. Ada lagi Pak? Yuk. Qala. Qala. Sesungguhnya dia dia berkata, innaha sesungguhnya dia baqaratun sapi betina tidak digunakan tusiru membajak al-hidumi wala tasqi dan tidak menyirami Harsa. tanaman musallamatun yang La syata. Tidak belang. Syah itu belang ya. Qalu, mereka berkata ya, kaumnya Nabi Musa berkata, al-ana, sekarang. Apa al-an artinya? Sekarang ya. Kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Ya. Kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Al-ana, sekarang ya. As-sa'ah khams wa samanin ya, wa samaniyah ya. Sekarang jika engkau datang ya, kamu ya, kamu engkau sama ya, engkau ini maksudnya kepada Nabi Musa ya, engkau datang di sini maksudnya engkau datang dengan menjelaskan gitu ya, artinya sudah menjelaskan ya, bil haqqi dengan ya kebenaran atau dengan yang sebenarnya gitu ya, maksudnya ya, dengan kebenaran atau dengan yang sebenarnya. Engkau datang bil haqqi dengan yang sebenarnya. Engkau menjelaskan, jika di sini datang di sini maksudnya datang untuk menjelaskan gitu ya. Engkau datang dengan sebenarnya. Fadzabahuha, fa
Maka zabaha yadbahu artinya menyembelih. Ya, ini sudah hitam ya di ayat yang sebelumnya sudah. Di ayat antadzbahu baqarah ya. Menyembelih itu bahasa Arabnya zabaha yadbahu ya. Yadbahu. Kata kerja lampaunya zabaha. Zabahu mereka menyembelih. Apa? Zabahu mereka menyembelih. Nya itu untuk apa? Sapi. Ya, wama kadu dan tidaklah kadu mereka hampir. Apa kadu artinya? Mereka. Wama kadu mereka hampir tidak. Tidak hampir. Kalau perkata gimana? Wama dan tidak ya, kadu mereka hampir. Maksudnya mereka hampir tidak gitu ya. Tidak hampir atau hampir tidak? Ya kalau perkata tidak hampir ya, maksudnya hampir, mereka hampir tidak, yaf'alun mereka mengerjakan, maksudnya mereka hampir tidak mengerjakan ya. Hampir tidak mengerjakan apa Bu? Menyembelih ya. Nah, mereka hampir saja hampir tidak mengerjakan atau menyembelih sapinya ya. Tidak hampir atau hampir tidak? Wa makadu dan mereka hampir tidak gitu ya. Itu kalau kita cocokkan gitu ya. Kalau perkata wama dan tidak, kadu mereka hampir ya. Berarti kalau wama kadu kalau kita cocokkan apa? Gitu ya. Dan mereka hampir tidak, yaf'alun mereka mengerjakan ya. Gak bisa ya sekarang ya. Itulah ya, kita kalau perkata tadi ya, mungkin kalau sudah kita paham alurnya ya, kita cocokkan saja, tidak terlalu baku perkata gitu ya, supaya enak didengar ya dan enak diucapkan juga. Kita ulangi, qalu mereka berkata, al-an sekarang ya, seki kata orang sejasarnya, seki jika engkau datang bil haqqi dengan kebenaran atau dengan yang sebenarnya gitu ya. Fadzabahuha maka mereka menyembelihnya. Ada nyanya untuk sapi. Wa makadu dan mereka hampir tidak, yaf'alun mereka mengerjakan. Sekali lagi, qalu al-an jita engkau datang bil haqqi dengan kebenaran atau dengan yang sebenarnya. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun mereka mengerjakan, mereka hampir tidak mengerjakan ya. Sekali lagi kita sama-sama kita ulangi dari qalu. Mereka berkata, sekarang kau dengan sebenarnya, maka mereka menyembelihnya dan mereka mengerjakan. Coba Bu sama-sama yuk. Qalu maka mereka menyembelihnya dan hampir tidak mengerjakan ya. Lanjutkan Mbak. Qalu maka dan
mereka mengerjakan. Ya. Sekarang kita ulangi dari awal ayat, dari qala innahu ya. Yuk. Dia berkata, sesungguhnya ia Allah, dia berkata, sesungguhnya ia sapi betina itu tidak membajak bumi dan tidak diselamatkan, tidak ada belang padanya. Mereka berkata, sekarang dengan sebenarnya. Maka mereka menyembelihnya dan mereka hampir tidak mereka mengerjakan, ya. Alhamdulillah, selesai juga ini. Nah, kita bahas ayatnya ya, ini kisah yang mengisahkan kenapa dinamakan surat Al-Baqarah, Bu. Nah, ini kisahnya nih, ya. Dinamakan surat Al-Baqarah, tentu ada kisah yang melatar belakanginya. Kisahnya ini pada zaman Nabi Musa. Ya. Pada zaman Nabi Musa itu ada pembunuhan. Nah, jadi kisahnya ini ada kejadian pembunuhan. Terjadi pembunuhan. Ya. Ada seorang yang tidak punya anak. Ya, jadi ada orang tua, orang sudah sepuh, tidak punya anak, ya, tapi dia punya adik, ya, tentu adik, adiknya ini punya anak, gitu kan? Dianya tidak punya anak, tapi dia berarti punya keponakan, kan gitu, anak dari saudaranya, ya. Orang yang tua tadi, ya, ternyata itu orang kaya, orang yang banyak hartanya, ya. Karena tidak punya anak, tentu hartanya ini tidak ada yang akan mewarisi, kan? Nggak punya anak, sehingga yang akan mewarisi kekayaannya adalah anak dari saudaranya atau keponakannya, ya. Akhirnya ini ditungguin kok nggak mati-mati, nih lama nih matinya. Akhirnya setan membisiki, kalau nungguin lama mati lama katanya, lebih baik dimatiin aja, gitu ya. Akhirnya si keponakan tadi, ya, anak dari saudaranya itu membunuh pamannya, ya. Ditunggu nggak mati-mati, akhirnya dibunuh. Nah, ketika dibunuh, si mayat pamannya ini, ya pokoknya paman lah ya, uwa atau ya paman sama aja. Paman itu kan umum, ya, paman itu umum. Kalau kita uwa kan bahasa kita, ya, bisa uwa atau bisa saja, karena di kitab tafsir kan tidak disebutkan uwa gitu, enggak. Pokoknya disebutkan, ya, ibnu akhihi, anak saudaranya. Berarti kalau anak saudara keponakan, berarti dia statusnya pak. Ya, nggak disebutkan uwa. Kalau kita sebut uwa itu, kalau dalam bahasa Arab, paman itu saudara dari ayah, am, ya, bahasa Arabnya am. Paman itu kan ada dua, saudara dari ayah dengan saudara dari ibu. Kalau yang lebih kuat itu am, saudara dari ayah, sehingga bahasa Arabnya am, paman. Kalau dari ibu itu disebut kholah, ya, beda, ya. Intinya ya paman lah, ya. Kalau uwa kan bahasa kita. Intinya, ya, yang bunuh ini ponakannya. Lalu mayat si paman ini diletakkan di rumah orang lain, ya, misalnya di rumah Pak Dian. Ya, Pak Dian nggak ngerasa ngebunuh kan? Tiba-tiba buka pintu ada mayat. Si ponakannya ini pintar, ya, playing victim. Oh, kamu sudah bunuh saudara saya, bunuh paman saya. Akhirnya, ya, karena tidak merasa membunuh, saya ini nggak ngerasa, emang saya tidak membunuh. Tiba-tiba pagi udah ada mayat, ya. Akhirnya dilaporkanlah kejadian tersebut kepada Nabi Musa, ya. Lalu Nabi Musa, ya, memohon petunjuk dari Allah kepada Allah. Nah, ternyata syaratnya untuk memecahkan kasus tersebut, ya, kalau nggak ada polisi, kalau ada polisi bisa ada forensik segala macam, bisa dites, ya. Dulu zaman
itu nggak ada ya. Akhirnya Nabi Musa ya memohon petunjuk kepada Allah. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Ternyata petunjuk dari Allah adalah kalian menyembelih sapi betina. Nah, kaumnya nggak terima ya. Kok Musa ini kejadiannya pembunuhan? Apa hubungannya sama sapi? Nyambung nggak? Logikanya nggak nyambung. Ya, kok pembunuhan sekarang disuruh nyembelih sapi? Lalu mereka berkata, "Atattakhiduna huzwa?" Nah, apakah kamu ini hendak menjadikan kami ini bahan olok-olok, ya, bahan ejekan? Kenapa? Karena nggak nyambung. Kami ini datang kepada kamu untuk memecahkan kasus, memohon petunjuk, bukan untuk apa? Nyembelih sapi ya. Jadi kira mau jualan sapi korban ya. Qala, lalu Nabi Musa berkata, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah bahwa kau adalah termasuk dari orang-orang yang bodoh ya. Ya, artinya ini adalah petunjuk Allah. Kok kamu sebut ini ejekan, bahan ejekan ya. Aku berlindung kepada Allah bahwa aku ya tidak termasuk dari orang-orang yang bodoh. Lalu mereka berkata, "Oke lah Musa, kalau perintah Allah itu demikian, ya, mohon pada Tuhanmu sekiranya Tuhanmu itu mau menjelaskan, mau menerangkan kriteria sapinya. Kira-kira sapinya yang berapa tahun Musa?" Nah, ya. Dijawab, ya. Innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Ya, sapinya itu tidak tua dan tidak muda. Ya. Berarti sapinya itu ya bukan pedet. Pedet itu kan anak sapi. Ya. Mencek bahasa Sunda kebo itu munding eneng. Itu sekelas eneng ya, itu pedet ya. Dan tidak tua ini maksudnya yang sudah punya anak lagi ya. Jadi ya ini kesukaannya bapak-bapak, tidak tua dan tidak muda. Tengah-tengah ya. Tua, belum pernah turun mesin. Nah, kan gitu ya, belum pernah punya anak maksudnya. Wala bikrun, dan tidak tua dan tidak juga muda, tengah-tengah ya. Tidak terlalu kalau hewan itu ya mungkin di atas 2 tahun lah ya. Di atas 3 tahun itu biasanya sudah mulai punya anak ya, hamil ya. Jadi yang tidak tua, yang tidak muda. Ya, tengah-tengah lah antara itu. Sudah, kerjakan apa yang diperintahkan. Udah, jangan banyak nanya, kerjain aja. Cari sapi yang kayak gitu, ya, tidak tua, tidak muda, ya kan gampang tuh, ya. Ternyata nih kaumnya ini banyak nanya, ya, nanya lagi. Musa, ya, mohonkan pada Tuhanmu agar Tuhanmu itu mau menjelaskan warnanya apa ini, warna sapinya. Kalau cuma usianya terlalu banyak, ya, terlalu gampang. Jadi mereka ini sebetulnya suka cari tantangan, gitu ya. Jadi banyak nanya ya. Warnanya apa Musa? Ya. Lalu Nabi Musa menjelaskan, warna sapinya kuning tua. Ya. Yang kalau orang lain melihat sapi itu pasti ya tertarik. Ya, menarik perhatian orang yang melihat. Udah. Jangan banyak nanya, kerjakan aja udah. Ternyata masih kurang jelas, kurang puas. Ya, nanya lagi. Nah, ini yang tentu akan menyulitkan mereka. Ya, sebetulnya kan gampang tuh. Kalau cuma yang 2 tadi masih mending, ya. Nah, ini yang kriteria yang ketiga nih, ya. Musa, ya, mohonkan kepada Tuhanmu. Sekiranya Tuhanmu itu mau menjelaskan, ya, ciri spesifik dari sapinya, ya. Karena kalau buat kami sapinya itu masih samar. Jadi mereka penjelasan warna dan usianya itu mereka katakan masih samar, ya. Tapi masih ada sisi positifnya kata Allah. Para sebagian tafsir ya menjelaskan wa inna insyaallah lamuhtaduna ini. Ya, seburuk-buruknya mereka masih mau mengatakan insya. Kuncinya ini di kata lafaz insyaallah. Ternyata para ulama menyimpulkan mereka ya itu buruk. Karena banyak nanya, ya. Ada 3 hal yang akan membinasakan manusia kata Nabi, ya.
Yang pertama itu saling berdebat, ya. Yang kedua, ya, banyak nanya. Wa katsratus su'al. Ya. Yang pertama jidal itu saling berbantah-bantahan, ya, debat. Yang kedua katsratus su'al, banyak nanya. Ya, yang ketiga idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, ya. Jadi itu yang akan membinasakan, karena orang dulu dibinasakan oleh Allah itu karena banyak nanya, ya. Nah, tapi sisi positifnya ada, ya, yaitu mereka mau mengatakan insya, karena jika Allah menghendaki, sungguh kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, makanya kita ini jangan seperti, ya, jangan kalah sama kaumnya Nabi Musa. Kaum Nabi Musa itu memang banyak nanya, tapi sisi positifnya mereka masih mau mengatakan insya Allah. Kenapa? Nah, ini kuncinya, ya. Kunci ketika mereka mengatakan insya Allah. Memang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Lalu Nabi Musa mengatakan sapinya itu tidak digunakan untuk membajak tanah, membajak tanaman, ya, membajak bumi. Tidak pula untuk mengairi tanaman tersebut, ya. Yang sehat, tidak ada aib, tidak ada cacatnya, tidak sopak, tidak pincang, ya pokoknya sempurna sapinya, gemuk, ya, tidak kurus, ya, dirawat betul. Tidak ada belang, warnanya full color, gitu, ya, warnanya full kuning tua. Jadi kuning tuanya itu hampir kemerah-merahan sebetulnya, tidak kuning ngejreng, warnanya itu kuning, ya, tua, itu lebih hampir merah lah, gitu, ya, tidak ada belang, ya. Lalu mereka berkata, ya, sekarang udah jelas Musa, engkau sudah menjelaskan yang sebenarnya, ini cukup, ya. Ini kalau nambah lagi makin repot, ya. Lalu mereka menyembelihnya, ya, dan mereka hampir saja tidak melaksanakan. Nah, jadi kisahnya tadi sudah ada pembunuhan. Lalu ternyata ketika mereka mencari sapi itu, sapinya nggak ada, Bu, Pak, ya, sapinya nggak ketemu, ya, yang seperti itu susah. Nyari, ya, di pasar Kalodran nggak ada. Ya, sapi kayak gini, ya, rata-rata belang, ya, sapi itu rata-rata belang, ya. Yang sehat banyak, ya, yang gemuk banyak, ya. Ternyata nyari, ya, usianya masih gampang tuh, ya. Yang usianya tidak tua tidak muda, ya, tapi ada belangnya, nggak cocok, ya. Atau sapinya full color, warna kuning tua, ya, tapi, ya, usianya ketuaan, nggak masuk juga kriteria, sehingga sapi ini tidak didapatkan oleh mereka. Alkisah, ya, ada seorang anak yatim. Anak yatim ini berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya, ya, itu miskin, orang tuanya miskin. Ya, jadi ternyata suatu hari bapaknya ini meninggal. Ya, bapaknya meninggal, tidak meninggalkan harta apapun. Ya, tidak meninggalkan harta sepeser pun. Ya. Kemudian ternyata ada, ya, wasiat dari ibunya, ya, dari bapaknya yang disebutkan, diceritakan kepada ibunya. Nanti kalau sudah meninggal, ya, ambil sapi yang ada di tengah hutan. Ternyata bapaknya masih meninggalkan harta, yaitu sapi, ya. Ambil sapi di dalam hutan, ya, kemudian kamu ambil dan jual, itu punya ayahmu, jual, ya, harganya 3 dinar, ya. Nah, kalau terjual 3 dinar, ya, pulang, kata ibunya 3 dinar, dijual lah. Ada yang menawar, ya, berapa sapinya? 3 dinar. Oh, bagus nih sapinya. Kalau saya beli 5 dinar gimana? Ya, wah, nggak bisa. Ya, enak kalau ibu. Ya, ini masalahnya kan anak soleh. Ya, kalau anak soleh kan mendengar apa perkataan orang tuanya. Ibu saya menyuruh saya menjual 3 dinar. Ya, oh, kalau Pak Agus pasti dijual. Ya, nggak mikir panjang, ya. Nah, kalau karena anaknya ini berbakti, ibu saya hanya yang menyuruh saya menjual 3 dinar. Ya, Tuan menawar 5 dinar, saya tanya dulu ke ibu saya, boleh nggak, gitu, ya. Balik lagi, pulang lagi ke rumahnya.
Kata ibunya, ya udah jual aja 5 dinar ya. Ini karena saking patuh terhadap perintah ibunya. Ya udah jual 5 dinar ya. Pas ke pasar, orang yang tadi nawar pergi. Wah, udah nggak ada orangnya. Ada lagi yang nawar. Berapa nak harga sapinya? 5 dinar. Wah, ini sapinya bagus nih, gemuk nih ya. Kalau saya beli 7 dinar gimana? Wah, saya harus nanya lagi. Tadi ada yang nawar 5 dinar ya. Tuan nawarnya 7 dinar, sedangkan orang tua saya nyuruhnya 5 dinar. Nah, saya balik lagi ya, saya harus nanya lagi, boleh nggak ini kalau dijual 7 dinar? Ini saking berbaktinya, ya, patuhnya kepada orang tua. Balik lagi ke rumahnya. Wah, ya udah, nak jual 5 dinar ya. Balik lagi ya. Nah, kemudian ketika kembali ya, orang tadi nggak ada, datang lagi yang beli. Ya, jadi sampai 3 kali. Berapa harga sapinya? 7 dinar. Ya. Kata orang tadi, wah, ini sapinya bagus, nak, ya. Nanti ya, kamu ternyata yang terakhir ini ngasih pesan. Ada ya suatu kelompok, beberapa kelompok orang yang lagi nyari sapi ini. Jangan kamu jual sapi ini kecuali dengan seberat emas seberat sapi ini. Gitu ya. Jadi atau yang ada yang mengatakan ya emas sepenuh kulit sapinya ya. Intinya emasnya sangat banyak lah ya. Jangan kamu jual sapi ini kecuali dengan emas seberat si sapinya. Oh, kalau sapinya 600 kilo kan. Ya. Akhirnya dia kembali kepada ibunya ya, ngasih cerita bahwa tadi ada yang datang, wah ibu ya. Tadi dia cerita gini. Ya udah. Kita tunggu ada orang yang mencari sapi ini. Sehingga ya ternyata ya memang kebetulan tidak ada sapi dimanapun ya, satu pun tidak ada ya kriterianya, spesifikasinya kecuali sapi yang dijual oleh anak yatim tadi gitu. Akhirnya ya dengan izin Allah mereka ya itu dipertemukan dengan anak tadi, dan memang udah nggak ada lagi sapi ini, nggak ada kecuali punya si anak yatim tadi ya. Akhirnya ya dijual lah sapi itu dengan dengan berat hati, kan berat Pak ya, itu cuma nanya diperintahkan nyembelih sapi betina. Gara-gara banyak nanya, akhirnya mereka kesulitan sendiri nyari sapi, nggak ada ya, kecuali yang ada sapinya itu harus ditebus dengan harga emas seberat si sapi. Akhirnya ya hal itu menyulitkan mereka kaumnya Nabi Musa. Ya, tapi kan mau nggak mau ya, mereka menyiapkan atau mengumpulkan harta untuk mendapatkan sapi betina itu. Akhirnya sapi betina itu dibeli dari si anak yatim ya. Makanya itu kuncinya, karena mereka mencari kemana-mana nggak ada, tapi karena mereka mengucapkan insya Allah ya, Allah berikan petunjuk ya, sehingga mereka masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan si sapi. Fadabahuha, lalu mereka menyembelih sapi tersebut, dan mereka hampir saja tidak melakukannya. Kenapa? Satu, karena memang sapinya nggak ada. Kedua, sapinya ada memang, tapi harus ditebus dengan harga yang mahal. Sehingga kata Allah, wa makadu yaf'alun, mereka hampir saja tidak melakukannya. Gitu ya. Nah, tapi kuncinya karena mereka mengucapkan insya Allah, sehingga tetap Allah berikan petunjuk ya. Makanya jangan sampai kita ini menjadi kaum yang binasa karena banyak nanya. Seharusnya kan gampang, cari aja sapi betina, mau yang belang, mau yang cacat, mau yang apa, karena perintahnya hanya sapi betina ya. Nah, awalnya itu karena banyak nanya jadi kaum yang binasa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya kan? Ustaz, sapi ini termasuk binatang tua atau purbakala mungkin itu ya? Kenapa? Sapi ini kan ada zaman dulu, zaman Nabi Musa. Tapi kalau kita sekarang baca itu termasuk zaman purbakala gitu. Maksudnya? Sapi itu zaman tua ya. Tapi sekarang dongeng anak-anak itu seolah disusupi binatang purbakala itu dinosaurus yang warna atau yang tingginya itu. Kambing juga sama. Dikatakan kebanyakan sapi itu bulunya itu segede apa? Ya, nggak apa.
Iya, mungkin belum ada manusia kan udah ada hewan, tapi wallahu alam ya, mungkin ya bisa benar bisa salah lah ya. Kalau dinosaurus. Mengenai sosok sapi kan seperti jadi apa ya, misteri gitu ya. Atau zaman Samiri dibikin Ya, patung. patung sapi, dan ada sebagian agama Hindu mensakralkan sapi Ya, di Jogja juga ada sapi ya, kebo. kebo Ya, Kiai kebo Selamat selamat. kecuali di Islam aja disembelih gitu kan, dijadikan kurban. Iya. Nah, gimana tadi? Apanya? Maksudnya apakah memang sosok sapi itu kemudian ya ini yang dibicarakan bisa menghidupkan lagi mayat? Ya, tapi bukan sapinya, bagian nanti di ayat berikutnya sebetulnya ya. Memang nanti bagian tubuhnya itu cuma sebetulnya sederhana. Sapi ini sebagai wasilah saja, gitu ya. Sebagai perantara ya Allah menghidupkan yang mati, gitu ya. Dengan apa namanya? Medianya media sapi. Tapi bukan sapinya sakti, bukan. Sapi itu sama sekali tidak ada kelebihan apapun selain apa ya membuat orangnya bahagia dengan daging dan susunya gitu ya. Lebih dari itu sebetulnya tidak ya. Ini hanya perantara wasilah bagaimana Allah memperlihatkan kekuasaannya. Wah. Oh, mau lah, Pak. Ya. Baik ya, kita tutup dulu.